Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Dialog Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar terkini yang dilihat dari sudut pandang hukum bersama pakar hukum tentunya, Asosiat Profesor Dr. Edi Sunarno Wibowo SHM Hum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana Mas Anas? Apa kabar Kak Bowo? Alhamdulillah. Iya. Iya. Ya Cak Bowo, temanya hari ini adalah waspada terjerat Undang-Undang ITE. Oh, ITE ya. Kalau dari temanya sendiri Cak Bowo bisa menyampaikan gimana? Ya memang begini ya. Kalau Undang-Undang ITE ini memang berbahaya sekali. Kalau setiap orang, ya khususnya ibu-ibu ini atau bapak-bapak sering gunakan tentang handphone. Tapi lihat, di dalam Undang-Undang ITE kalau dulu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetapi sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, kalau kita melihat apa itu sebenarnya pasal 27 dan 28 dan ada terjerat pidananya 45 dan 46. Ya. Kalau pasal 27, jadi setiap orang yang mendistribusikan dengan cara ya mengakses ke handphone yang lainnya, baik ke khususnya dari sumber apa? Sumber meviralkan mana-mana. Nah, itu kalau itu hubungannya dengan fitnah, penyemaran, kemudian perjudian, kemudian perjinan, atau tentang hubungannya dengan hate speech-nya, ujaran kebencian, ujaran kebencian. Ini kena ada pasal yang 4 tahun. Fitnah dan penyemaran. Asusila kena 6 tahun. Kalau hubungannya dengan perjudian, dia itu bahwa ada perjudian, memviralkan dan sebagainya. Kalau dia nggak berjudi, kena. Apalagi kalau hubungannya dengan tadi asusila ya. Nah, ini berbahaya sekali. Oleh karena itu jangan main-main dengan adanya persoalan IT. Kenapa? Ancamannya berat daripada mukul orang black, nggak ada masalah ya. Tapi kalau hubungannya dengan IT berbahaya sekali. Nah, sekarang ini ada hubungannya persoalan-persoalan yang lagi update nih. Ada ibu-ibu seorang ngajar di SMA ya, SMA yang hubungannya dengan di Mataram nih. Ya. Kemudian dia itu sebetulnya saya itu merasa terjabuli. Hubungannya bukan terjabuli nih, tapi asosiasi apa hubungannya dengan pelecehan. Nah, bukan menjabulannya, pelecehan. Namun demikian, ketika ada suatu pelecehan, sebetulnya itu diviralkan. Seharusnya kalau pelecehan, kenapa? Dia itu disampaikan ke temannya, seakan-akan menjadi ini sumber beritanya, sumber viralnya. Nah, oleh karena itu dituntut oleh pengadilan di pengadilan negeri Mataram, oleh Kejari Mataram juga adanya putusan fishback. Jadi putusan bebas. Akhirnya dengan putusan bebas itu, akhirnya dibawa di kasasi. Lah kasasi kena 6 bulan, maka dengan demikian memang Hakim Agung itu tidak melihat sesuatu salah benar. Tapi dia tahu dari yang bawah. Tetapi di sana itu hanyalah melihat suatu judifaksinya, suatu penerapan hukumnya lah. Inilah yang berbahaya sekali. Sehingga dia tidak tahu fakta bagaimana itu, baik dakwaan, baik ada eksepsi, baik ada tanggapan eksepsi, baik ada putusan celah, baik ada bukti, saksi, ya toh, tuntutan, pemberian dan putusan. Tetapi ini tidak di Mahkamah Agung tidak diketahui itu. Tapi yang ada adalah hanyalah meneliti berkas-berkas. Maka dengan demikian hati-hati. Jebakan tentang masalah Undang-Undang IT ini berat sekali. Ya toh. Iya, betul. Ini perlu diwaspadai. Perlu diantisipasi. Kalau main jerat seperti ini, jangan sampai cuman saya hanya mengingatkan saja bahwa sebentar lagi adalah pilihan pilpres. Jadi jangan terkecoh masalah memviralkan, ada hubungannya dengan penghinaan, penyemaran, ujar kebencian, jangan. Nanti ujung-ujungnya kayak, ya siapa itu? Ayo. Ya, Cak Bowo yang nyebutkan. Bukan, Ahmad Dhani apa siapa itu? Ya, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sekarang mau disidang. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada hubungannya dengan
adanya ujaran kebencian, ada penyemaran, ya, ada fitnah, ini berbahaya sekali, maka ini harus antisipasi. Maka hal-hal yang sifatnya IT itu jangan sampai nanti terjerat. Khususnya masalah paling rawan adalah penyemaran sama fitnah, sama ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu. Kalau bahaya sekali. Nah, jangan sampai larut ke dalam undang-undang IT. Nah, itulah yang menjadi problem masa kini. Adalah namanya sekarang menjadi masyarakat now. Masyarakat now, ya. Masyarakat now itu masyarakat sekarang maju. Nah, inilah memang apa yang diartikan ketika adanya suatu orang yang sebetulnya dilecehkan oleh pelecehan seksual. Tetapi dia korban malah menjadi suatu tersangka. Terdakwa sampai ini sudah menjadi narapidana dikarenakan sudah ada putusan Mahkamah Agung, inkrah. Maka yang satu-satunya hanyalah peninjauan kembali, yaitu ada novum maupun kekilapan Mahkamah Agung bisa menjadi PK. Jadi ini kesalahan apa sebetulnya? Jadi sebetulnya kalau menyangkut bukti ini adalah orang sebetulnya dilecehkan. Seharusnya kalau dilecehkan langsung lapor bahwa kalau memviralkan itu sebetulnya buktinya. Jadi menjadi dua bukti. Hanya kesalahan pada satu. Kenapa nggak dilaporkan? Kalau memang hubungannya dengan adanya krimsus ini adanya kriminal khusus ini seharusnya ada kladlik atau dilaporkan bisa, tapi yang bagus adalah kladlik kalau ada SOP-nya. Saya menanyakan pada Polda Jawa Timur, ini adalah memang harus ada pengaduan kalau seperti ini. Nah, tapi tidak apa-apa. Kalau sudah ada pengaduan di stempel jedak ada siapa, nah ketika ada laporan baru pengaduan itu tunjukkan, baru nggak kena apa-apa. Sehingga tidak terjadi seperti itu. Maka ini penting sekali untuk dikaji sehingga ini menjadi makna presiden terburuk bagi persoalan hukum dikarenakan hal ini hati-hati khususnya para ibu-ibu atau wanita-wanita atau rawan sekali rawan itu ya ketika sedikit saja ketika ada laporan bisa terprosok ke penjara. Ya betul. Nah kalau menurut Cak Bowo dalam situasi seperti ini misalnya Cak Bowo sebagai kuasa hukum Nuril ya memang dalam kuasa hukum Nuril oke lah. Tapi ini dikarenakan sudah putusan Mahkamah Agung hanya kesempatan. Yaitu peninjauan kembali, yaitu tentang adanya apakah ada bukti yang disumpah. Nah kalau PK itu kapan, di mana, sejak kapan, waktunya, tanggalnya, bulannya itu bisa. Pada waktu untuk menjadi salah satu disumpah. Nah sekarang menjadi pertanyaan. Apakah ini adalah sebagai kuasa hukum, tapi bagaimana caranya bahwa sebetulnya Nuril korban, pelakunya siapa? Lah itu harus tahu nggak pelakunya, kapan, di mana, sejak kapan dia melakukan, itu penting. Dan itu disumpah. Kenapa? Kalau sudah novel seperti ini, atau membuat apa bukti, maka bisa nanti insya Allah dikabulkan. Namun sementara, meskipun proses hukum ini sudah inkrah, tetapi pengadilan negeri masih memandang karena ada opini, ada konflik di masyarakat tentang menggelindingnya sosial hukum. Jadi begini, antara hukum dan sosiologi tabrakan ini. Akhirnya apa? Nah, oleh karena itu saya berharap juga jadi hakim, baik hakim di pengadilan negeri, maupun di pengadilan tinggi, maupun di Mahkamah Agung. Nah, kalau itu benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Nah, kemudian di samping itu juga nuntut juga penyidik juga. Kalau itu tidak ada hubungannya dengan salah yang salah ABC, kalau bisa ini bisa aja di SP3. Tetapi oleh jaksa juga begitu. Ketika menerima tentang berkas harusnya meneliti sesuai dengan pasal 138 KUHP. Itu kalau tidak kembalikan, jangan sampai seperti. Jadi apa? Yang salah ABC nggak usah disalahkan semua. Tetapi proses hukum ini yang sebetulnya yang salah. Maka penting sekali ya masyarakat ini membuka seperti ini bahwa nantinya jangan sampai nanti putusan ini ternyata nggak dihargai oleh masyarakat. Kenapa? Ya karena ada polemik seperti ini, ada opini-opini seperti ini. Jadi orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini. Maka dengan demikian hati-hati.
Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan adanya IT ini, maka penting sekali. Langkah selanjutnya bagaimana menguatkan tentang proses peninjauan kembali. Demikian Mas Yonas. Ya betul. Dalam peninjauan kembali tentunya harus diperoleh novum, betul. Nah, novum itu memang di dalam aturannya, novum itu diajukan kapan saja. Kapan saja. Tapi kalau menyangkut hubungannya dengan adanya kegiatan hakim, sejak putusan 6 bulan. 6 bulan, ya. Ya 6 bulan 180 hari. Kalau sudah tertutup, tapi kalau novum kapan dia temukan? Tapi sebetulnya hukum itu ketika ada putusan sudah kasasi, itu harus adanya eksekusi. Eksekusi ya. Kecuali ada perdata perlawanan lain. Tetapi kalau hanyalah sebagai pidana, itu memang harus eksekusi, tapi tidak menghentikan memang. Tapi ini adalah satu persoalan hukum, sehingga hakim ini tidak diyakini, khususnya di Mahkamah Agung. Maka masyarakat sampai membuat suatu opini tentang bagaimana untuk bisa menjaga, membantu tentang adanya hubungannya dengan narapidana. Narapidana bukan terdakwa lagi karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Ya. Tahan dulu pemirsa, obrolan kita semakin menarik di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hukum di Mata Bowo. Untuk menjadi penyelenggara pengumpulan uang atau barang, wajib memiliki izin sesuai amanat undang-undang. Penyelenggara pengumpulan uang atau barang tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana. Salurkan sumbangan Anda kepada penyelenggara pengumpulan uang barang yang memiliki izin. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Ke depan lurus. 678. Kembali lagi di Hukum di Mata Bowo bersama saya Yonas dan masih bersama Cak Bowo. Ya Cak Bowo. Iya. Kembali lagi di segmen kedua Cak Bowo. Ingat. Hukum di Mata Bowo. Hukum di Mata Bowo. Iya, Hukum di Mata Bowo. Setiap Jumat di Surabaya TV jam 8 sampai jam 9. Nah, ini buat masyarakat cerdas hukum. Ya. Kalau sudah cerdas hukum nggak mungkin akan terjerat. Hati-hati tentang persoalan IT. Ya, betul. Yonas. Ya. Gimana? Karena temanya waspada terjerat hukum, terjerat undang-undang ITE. Sebenarnya pemerintah memberikan suatu sosialisasi, tapi pemerintah tidak pernah. Alhamdulillah ada namanya Pak Bowo ya. Ada Cak Bowo. Cak Bowo ini terus terang gratis kan? Iya. Ya amanah, amal ibadah, subuhkan naik surga kan begitu. Amin. Jadi pemirsa tidak akan kecewa. Iya dong. Di Surabaya TV ada Cak Bowo menjelaskan. Bos, di mana-mana. Ya ini lagi ini kalau di Surabaya TV masuk YouTube. Ya. Nah, kalau melihat Hukum di Mata Bowo, klik langsung ada Surabaya TV. Surabaya TV, Cak Bowo. Hukum di Mata Bowo. Nah, kalau menyangkut hubungannya dengan tahu siapa yang kena di Mataram ini? Di Mataram. Ini. Nuril apa siapa itu? Siapa itu? Orangnya kena itu kasihan tuh. Iya, Nuril. Ya, Nuril ya. Ya. Ya itu makanya. Hukum di mata penyidik polisi ya toh. Kalau tuntutan hukum di mata jaksa. Nah, yang paling berat hukum kalau hakim nih. Ya. Hukum di mata hakim. Hukum di mata hakim. Bahaya. Gimana itu? Hukum di mata hakim. So, pokoknya kalau ada putusan ya matanya hakim yang menjadi satu putusan. Itu salah benar hakim. Tetapi lebih cantik elok lagi kalau hukum di mata Bowo. Ya enggak? Ya enggak? Iya jelas dong. Lebih cakep dong. Iya. Ya kan? Nah, sehingga apa? Dengan adanya hukum di Mata Bowo itu memberi pencerahan. Orang itu nggak tahu, tapi waspada. Ada IT. Bahaya, jangan. Kalau dulu enak.
Kalau rasan-rasan ya, nggak ada yang... Nggak ada. Ya nggak ada toh. Ya. Kalau dulu rasan-rasan orang petan. Ketuk. Kutu Kutunya toh, ya. ketuk. Tapi kalau sekarang pakai teknologi, menggunakan ya. sudah Pasti. penjara ketika salah. Hati-hati. Semakin lama dunia ini semakin berbahaya sekali. Aturan sebenarnya. Jadi apa? Jadi kalau kita bicara masalah IT, ya. hate speech-nya, penyamarannya, fitnahnya, ujar kebencian, maupun menyangkut kesusilaan, menyangkut perjudian, ini bahaya sekali. Nah, jangan seperti itu. Kenapa? Kenapa? Kau salah bicara masalah hubungannya dengan viral. Jadi yang menjadi sumber ini yang kena. Tapi kalau saya lihat, ya, bagaimana kalau ada hubungannya ketika ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan ada suatu gurunya, itu sebetulnya gurunya itu melapor dulu atau pengaduan dulu, disertai viral itu sebagai alat bukti. Ketika sudah ditunjukkan penyidik polisi, ketika ada laporan, loh saya sudah melakukan, berarti nah, namanya kontra sebelum lapor. Meskipun ada kontra lapor, lah ini adalah ada solusinya. Ada solusinya. Ya, tapi sampai sekarang seperti ini berbahaya. Tapi gimana? Nuril itu terjerat di pasal 27. 27 ya, tentang penyamaran dan fitnah. Penyamaran dan fitnah. Dan asusila. Tetapi itu berbahaya. Maka kalau saya lihat Undang-Undang 19 tahun 2016 kena pasal 27 tentang penyemaran. Makanya hukumannya hanyalah maksimal 4 tahun. Ketika ada pasal 21 KUHP dia nggak ditahan. Tetapi setelah putusan yang punya kekuatan hukum baru bisa dieksekusi. Baru bisa dieksekusi. Ya. Kalau ancamannya kurang dari 5 tahun. Tetapi kalau menyangkut perjudian dan asusila atau ujar kebencian sudah dengan bisa ditahan. Seperti tahu Ratna Sarumpait. Ya, itu tahan. Walaupun belum belum kekuatan hukum tetap kena ancamannya ujarkan kebencian. Yaitu pasal 28 Undang-Undang IT kena ancamannya 6 tahun. Oleh karena 6 tahun sesuai dengan pasal 21 dapat dikenakan tahanan. Dapat dikenakan tahanan. Ya. Bahaya itu. Nah, terlepas tadi Nuril, kalau Cak Bowo sendiri melihat dari Nuril sendiri dari pasal 27 ini memenuhi unsur-unsurnya enggak untuk diproses hingga sekarang ini jadi narapidana? Siapa tuh? Nurilnya ini. Kalau menurut Cak Bowo. Memenuhi unsur-unsurnya enggak? Pasal 27. Menyangkut unsurnya saya baca. Ya, di pasal 27 itu mentransmisikan. Nah, gini. Kita jangan sampai salah. Ya. Perbuatan yang dilarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronika dan atau dokumen elektronika yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dengan muatan perjudian. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menginginkan itu adalah hubungan elektronika dan dokumentasi yang memiliki muatan penghinaan dan atau penyemaran. Nah, kalau penghinaan dan penyemaran, kalau dulu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ancamannya 5 tahun, 6 tahun. Ini undang-undang sebelum perubahan ya? Oh, ini sekarang ini sudah perubahan. Sudah perubahan yang 2016. Bukan perubahan karena sebelum meskipun banding kasasi tetap bisa tahan. Tetapi kalau sudah dirubah Undang-Undang 19 tahun 2016 4 tahun tentang penyemaran maupun saya tadi kan jadi tentang hubungannya dengan fitnah. Nah, jadi yang dimaksud perbuatan mendistribusikan. Mendistribusikan ya. Nah, kemudian dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Diakses kemana-mana, itu viralkan dan sebagainya itu kena. Maka dengan demikian penting sekali bahwa hal ini berarti hati-hati ketika berhubungan dengan adanya IT harus waspadai. Bisa terjerat, bisa terjebak. Jebakan-jebakan itu hati-hati. Maka kalau yang dulu itu dengan KUHP hanya unsur penyemaran nggak bisa ditahan atau fitnah. Tetapi ketika undang-undang baru KUHP tetap belum dicabut, Undang-Undang Nomor 310 maupun 311 belum dicabut penyemaran maupun fitnah belum dicabut, tapi berlaku. Tetapi lebih cermat ada undang-undang yang khusus. Undang-undang khusus mengalahkan yang umum ya. Iya, karena sudah khusus. Jadi lex specialis juga terkenal undang-undang yang umum dikalahkan yang undang-undang yang
khusus. Undang-undang yang khusus. Nah itu berdasarkan tema kita hari ini, Cak Bowo. Oh iya jelas. Nah, waspada terjerat Undang-Undang ITE. Jadi orang awam kalau nggak tahu tiba-tiba posting sesuatu yang merugikan, ada orang lain yang merasa dirugikan dengan postingannya. Tanpa hak. Tanpa hak. Tanpa bisa kena tanpa hak. Itu kan unsurnya mendistribusikan. Benar. Nah, itu bisa terkena. Bisa. Setelah otomatis kan setelah memenuhi unsur-unsur itu Terpenuhi, ya, baru kena. Baru kena. Kalau nggak melalui unsur, mendistribusikan tanpa hak untuk untuk apa? Kemana-mana. Contohnya saya sampaikan tadi, ya, mentransmisikan atau membuat dasar informasi elektronika dan dokumentasi elektronika memiliki muatan yang melanggar tentang penyemaran. Melanggar tentang fitnah, kena itu lah. Kalau dengan demikian hati-hati. Orang nggak salah jadi salah, lebih baik kalau memang demikian jangan memviralkan, jangan mendistribusikan elektronika dan sebagainya sebagai sumber-sumber ini bahaya sekali. Maka itulah namanya perbuatan mendukungnya demikian. Jangan sampai tanpa hak. Tentunya saya diviralkan. Oh Pak Bowo telanjang, wah gondal gandul lah, ini kena. Itu tanpa sepengetahuan Cak Bowo. Kena. Tentunya Pak Bowo telanjang gondal gandul itu kena. Bahaya menyemaran. Bahaya. Tanpa sepengetahuan Cak Bowo. Oh iya, harusnya saya. Lapo ngomong Cak Bowo gondal gandul itu? Enggak boleh. Tapi kan enggak mungkin Cak Bowo kalau misalnya kita mau memviralkan, izin dulu Cak Bowo. Kalau kontennya negatif, masa Cak Bowo mau? Negatif bagaimana? Misalnya saya mau menyebarkan sesuatu yang buruk tentang Cak Bowo ke publik. Oh iya, kalau nggak saya nggak buruk. Nah, tanpa hak. Contohnya, Pak Bowo telanjang. Gitu. Boleh itu. Misalnya Pak Bowo terlibat permasalahan, kemudian dia mengancam ini. Kalau boleh, kalau Cak Bowo tidak menyelesaikan, lain. Kalau itu lain. Oh, itu sepengetahuan. Contohnya harus pengetahuan. Ketika hubungannya dengan hak seseorang dilindungi, hak seseorang tanpa adanya salah satu hak. Jadi kita harus lebih bertanggung jawab tentang informasi. Iya dong. Apalagi menyangkut mendistribusikan tidak boleh. Apalagi tentang kalau kita bicara lebih ekstrim lagi, hak kekayaan intelektual, haki dan sebagainya tidak boleh. Oleh karena itu hati-hati ketika orang berhubungan dengan memviralkan seperti ini. Memviralkan seperti itu karena resikonya kan tiba-tiba terjerat. Kita tidak tahu ternyata dilaporkan. Bisa banyak kejadian seperti itu ya. Kalau Cak Bowo sendiri sampai kemarin saya lihat beritanya itu Nuril dapat gerasi dari presiden. Kalau Pak Cak Bowo sendiri setuju enggak? Gerasi ya setuju dikarenakan salah satu yang bisa mendapatkan gerasi. Kalau gerasi 6 bulan dong. 6 bulan. Itu adalah hubungannya dengan pasal 14. Pasal 14. Undang-Undang Dasar 45. Amnesti, abolisi, gerasi itu hak presiden. Nah, ini bagus sekali apalagi mendapatkan gerasi karena presiden ikut campur. Jadi ada dua persoalan ya. Legislatif itu hubungannya dengan DPR. Eksekutif hubungannya dengan presiden. Judikatif hubungannya dengan Mahkamah Agung sehingga tidak bisa dicampuri antara kekuasaan judikatif, antara kekuasaan legislatif dan antara kekuasaan dengan eksekutif. Tidak bisa bercampur. Karena masing-masing punya kewenangan sendiri. Nah, kewenangan judikatif apa? Yaitu hubungannya dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Dia hubungan dengan proses hukum. Eksekutif ya hubungannya dengan melaksanakan tentang apa adanya undang-undang yang dibuat antara legislatif dan eksekutif. Baru melaksanakan perintah undang-undang. Siapa yang melaksanakan perintah undang-undang adalah eksekutif. Ketika melanggar undang-undang maka proses hukum di judikatif. Jadi ada 3 hal ya, yaitu teori teori Montesquieu ya. Montesquieu dari Prancis Paling ingat Mas Montesquieu, ada teori lagi apa itu? Teori selain Montesquieu ada ya, teori yang lain. Pencetusnya Montesquieu. Berarti pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan. Tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 19 tahun 2016. Ini kan produknya dari legislatif juga toh. Legislatif dan eksekutif. Jadi kalau kita melihat tentang hubungannya dengan adanya suatu persoalan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Lah, kalau eksekutif adalah presiden haknya adalah pasal 5. Jadi bisa membuat suatu undang-undang. Legislatif itu ada pasal 20 ya. Ketika ada hubungannya meskipun dia membuat suatu rancangan undang-undang nggak disetujui presiden setelah 3 bulan
go 1 bulan 30 hari, go. Kalau presiden ketika nggak setuju legislatif, maka tidak bisa diajukan lagi kalau rancangan undang-undang. Ya. Tapi presiden boleh membuat perpu. Buat perpu. Iya, toh. Tapi itu harus keadaan Peraturan genting. genting, terus genting adalah hak mereka. Contohnya seringkali presiden buat perpu. Ya. Zamannya presiden BI perpunya banyak. Nah, oleh karena Sekarang itu, juga banyak. Banyak. Perpu itu memang kalah. Undang-undangnya yang buat katakanlah berapa orang di legislatif 550. Tapi presiden hanya satu. Dia hanya membuat suatu perpu. Sudah tidak bisa dikalahkan perpu itu sejajar. Kalau kita berhubungan dengan tata perutan perundang-undangan, ada pertama undang-undang dasar dan sebagainya, undang-undang perpu, betul peraturan pemerintah, kemudian impres dan sebagainya sampai ke perda provinsi, perda daerah. Itulah suatu tata perutan perundang-undangan. Namun demikian, ini adalah siapa yang salah? Lah yang salah adalah bagaimana proses hukumnya tentang persoalan ini sehingga sampai terjadi suatu putusan. Jadi tidak bisa yang satu salahkan. Kenapa kok proses sampai kepolisian, jaksa, sampai setiap pengadilan tidak boleh menolak perkara ketika proses tetap dilanjutkan, tidak bisa menolak. Nah, oleh karena itu seharusnya yang penting pada waktu itu apakah punya bukti atau enggak. Nah, kenapa jaksa kok bisa P21? Seharusnya harus pasal 138 harus ditolak. Apakah benar? Nah, kalau benar dikembalikan. Tetapi kalau nggak dikembalikan, lah nantinya setelah P21 ada tahap kedua, maka dikembalikan lagi ke proses hukum. Kan begitu. Yang salah siapa? Hakim nggak bisa disalahkan. Disalahkan nggak bisa. Kalau nggak ada proses, siapa? Pengadilan nggak boleh perkara. Meskipun di pengadilan bebas, tapi Mahkamah Agung juga memutus bersalah. Nah, itulah namanya potret-potret hukum di mata Hukum di mata bowo. Iya dong. Iya, jangan jelas. hukum di mata hakim, jaksa, polisi nanti salah semua. Tapi salahkan aja hukum di mata bowo. Cakep nggak? Cakep. Nah, ngomong-ngomong hukum di mata bowo, Cak Bowo. Iya. Kalau Cak Bowo sendiri dari sudut pandang Cak Bowo melihat pasal ini akhirnya terbit, kekurangannya di mana, Cak Bowo? Karena banyak yang bilang pasal Undang-Undang ITE ini pasal karet. Ya, bukan pasal karet, tetapi harus hati-hati. Waspada, 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 waspada. Ketika nggak waspada, terjerat tentang pasal 27. Ya. Itu tadi katakannya, bahwa gondal gandul kena sudah. Ya. Ini si Didi duduk apa? Kena sudah. Kena gondal gandul apa? Makna gondal gandul. Jangan-jangan burungnya Umbowo. Ya. Ya kan? Nah, enggak boleh. Nah, itu kena terjerat. Maka hati-hati. Itu adalah fitnah. Fitnah. Itu adalah penyemaran sesuai dengan pasal 27 tadi. Ya toh. Tanpa hak, mempromosikan, menggunakan, ya bagainya kena pasalnya. Nah, itu berbuat melanggar hukum, kena. Makanya hati-hati. Sekarang, tapi harus memviralkan hanya bukan ngomong. Kalau omong doang nggak bisa kena. Tapi kalau kena ini. Ya, ada buktinya. Buktinya, ya. sudah diviralkan. Nah, kalau ngomong pun kan bisa, Cak Bowo ya? Ngomong? Ngomong enggak ya? Oh, kalau ngomong nggak kena itu dong. Nggak kena karena ya, ITE. kena 310 ya. 311, tapi nggak bisa dihukum. Pencemaran. Ancamannya 9 bulan. Nah, ancaman ini. Ancaman. Tapi kenyataannya nanti bisa lebih atau kurang dari situ ya, dari 9 bulan. Ancaman kan itu? Cuma sebatas ancaman kurang? Nanti setelah divonisnya kan? Oh, bisa kurang. Tergantung maksimal 9 bulan. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya itu. Ya. Kalau, tapi prosesnya lama, tapi alat buktinya susah. Kalau ucapan itu, kecuali ditempelkan. Ya. Lain. Ditempelkan ada yang foto. Ya, tadi. Gondol gandul, tempel sudah. Oh, ini brigadier, brengsek dan sebagainya kena. Tapi kalau diumumkan itu jelas. Tapi kalau omongan, siapa ngomong? Saya nggak ngomong nggak bisa lagi. Siapa ngomong? Nah, nggak ngomong. Mana ngomong? Saya nggak ngomong. Lah, kecuali ada rekaman. Ada rekaman. Karena itu memang berbahaya sekali. Ya, di KUHP kan memang harus ada 2 alat bukti ya, minimal. Benar. Di dalam 184. 184. Nah, itu alat bukti yang berupa 1. Pertama adalah keterangan saksi, petunjuk, surat, surat, petunjuk ahli dan keterangan terdakwa, terdakwa ya. Jadi kalau 184 alat bukti 2 cukup, berarti bisa menjadi bukti permulaan yang cukup, yaitu jadi tersangka. Baru bisa terproses sampai di kejaksaan, sampai di pengadilan. Demikian. Ya. Makanya harus ada tertera yang di HP ya, di HP, di laptop, dan sebagainya. Ya, pokoknya yang kalau hubungan dengan IT itu mesti menggunakan saksi ahli. Saksi ahli, ya. Saksi ahli yang berhubungan ahli yang menyangkut
Kalau itu bahasa, forensik dari bahasa itu apa? Ya. Nah itu yang mengajukan nanti saksi ahlinya dari Ya kepolisian dong ngajukan. kepolisian juga. Penyidik dong. Tapi kan tersangkanya juga kalau sudah ditetapkan status Oh tersangka bisa ngajukan juga. ngajukan. Diadu nanti diadu di situ. di dalam satu persidangan. Yang lebih kuat atau ahli dari khususnya dari pihak saksi ada cat atau saksi acat. Kalau ya. ada cat ada saksi dari jaksa. Kalau acat ada saksi dari jaksa, ada cat ada jadi terdakwa. Jadi itu nanti diadu. Bagaimana? Yang nilai adalah hukum di mata hakim. Kata hakim, saya hampir ngomong di mata Bowo. Jangan. Tapi kalau hukum di mata Bowo, lah itu adalah bagian dari Surabaya TV. Surabaya TV, ya. Bener nggak? Oh bener, luar biasa, Cak Gitu. Bowo. Tepuk tangan tuh Pak Bowo. Tepuk tangannya. Semakin seru, Cak Bowo. Oh seru. Ya. Tadi Ya. itu termasuk proses gelar perkara ya, betul ya? Apanya? Kalau ini saksi ahlinya dipertemukan. Loh, nah Nanti setelah itu, tapi tahan dulu ya Bowo. tahan dulu, Ya. tahan dulu. Setelah itu nanti ada proses selanjutnya Proses kan, tapi aja. tahan dulu Oke, ya tahan Bowo. dulu. Kembali lagi pemirsa di Ya. segmen berikutnya tetap di Hukum di Mata Bowo. Nah, tepuk tangan. Untuk menjadi penyelenggara pengumpulan uang atau barang, wajib memiliki izin sesuai amanat undang-undang. Penyelenggara pengumpulan uang atau barang tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana. Salurkan sumbangan Anda kepada penyelenggara pengumpulan uang barang yang memiliki izin. Upacara kundur gongso diawali dengan pisauanan malam garebek di Masjid Gede Kauman. Sebelum masuk ke Masjid Gede Kauman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebar udik-udik di Pagungan Lor dan Pagungan Kidul. Di dalam keraton Yogyakarta terdapat 10 kelompok prajurit, yakni Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Kembali lagi di program Hukum di Mata Bowo, masih bersama Cak Bowo. Masih semangat ya Cak ya? Alhamdulillah. Oh, Ya. kaget saya. Oh. Gimana? Ya. Kalau soal fakta hukumnya gimana Cak Bowo? Fakta hukumnya itu berarti sudah ada satu proses. Bagaimana sih fakta hukumnya? Apakah Nuril itu salah atau tidak? Nah, apakah nanti masyarakat bertanya, apakah salah sih? Nah, ini adalah merupakan satu perkembangan-perkembangan. Jadi memang itu saya sampaikan bahwa hukum itu sebetulnya kegelapan. Kalau kita melihat hukum, apalagi keadilan, semua nggak pun adil. Adil bagi mereka, tidak adil bagi. Tadi demikian. Maka ada satu yang menyatakan bahwa hukum itu gelap. Tidak bisa dilihat, tapi dirasa. Maka persoalan-persoalan yang Nuril ini adalah merupakan satu persoalan yang harus dikaji, ditelaah. Bagaimana sih orang nggak bersalah bisa salah? Nah, hukum ini orang nggak bersalah jadi salah, orang salah jadi benar. Maka dengan demikian ini kembali masyarakat akan melihat, masyarakat akan mendengar, masyarakat akan membuktikan. Jadi semua itu dilemparkan pada masyarakat. Jadi apa? Masyarakat setuju atau enggak? Kalau banyak yang setuju, berarti hukum itu adalah apa? Adalah tidak adil. Tidak adil. Hukum itu adalah orang yang punya uang. Bahwa hukum itu orang yang punya jabatan. Itulah menyangkut hukum. Karena kembali lagi harus memenuhi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kemanfaat. Ya. Tetapi jangan lupa nih, orang tidak takut dengan malaikat, tapi orang takut dengan KPK. Nah, lain. Ya. Karena KPK mempunyai hukum. Mesti kalau KPK nangkap, mesti dihukum. Nggak langsung ditanggungkan dan sebagainya. Ini adalah tindakan yang berhubungan dengan kejahatan kerah putih, korupsi. Nah, itulah. Nah, kalau berarti kalau ada pejabat, tadi meskipun punya uang, kalau ada tentang pidana umum mesti menang. Tetapi kalau sudah kena KPK. OTT, nah, tak bisa apa-apa. Dudek, nah setelah dia tertangkap dikasih rompi. Rompi apa? Oranye ya? Iya, oranye. Oh iya. Betul ya? Tapi ada gambarnya nggak ya? Oh, saya mau kalau ada gambarnya. Tapi tikus sontong.
Sama ada tikus condong yang ekornya panjang gede, berani nggak? Mau lah. Jangan. Nah itu memang sudah saya umumkan kan. Saya sampaikan nanti kalau orang kena itu karet buntutnya supaya apa? Nah sekali-sekali nggak senyum-senyum. Masa kena jadi tersangka cepat. Ya masih banyak itu. Tapi janganlah kalau dengan demikian perlu sekali. Tapi kalau melihat dari kasus Nuril ini satu dari sekian banyak yang terjerat kasus Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini, Cak Bowo. Kalau dari sekian banyak kasus ini, Cak Bowo sendiri melihat ini sudah proporsional enggak pasal-pasal ini nih secara keseluruhan? Tapi sebetulnya kalau melihat suatu apa yang menyangkut gramatikanya tentang tersirat dan tersurat itu ketika orang memviralkan, mendistribusikan tanpa hak dengan sengaja sudah, maka dengan demikian itu hanyalah sebagai gramatika, sebagai tentang tersirat dan tersurat dari bagian dari undang-undang. Kata-kata itu bahaya. Nah, kata-kata masuk diviralkan itu cukup. Lebih baik ngomong aja, ngomong doang tanpa adanya sesuatu berhubungan dengan diviralkan. Kalau ngomong doang penyemaran tidak masalah, tapi gak diakui kan bisa. Oh, siapa ngomong? Kenapa? Kalau ada saksinya gimana? Oh, saksinya bagaimana? Kalau ngomong hanya omong-omong kan ngomongnya sendiri. Nah, ngomong sendiri kan saksi ada dua. Oh, gak bisa dibukti apakah ada orang lain yang mendengarkan? Nggak ada. Kan bisa pakai keterangan apa? Keterangan saksi kan harus ada dua ya. Oh, saksi mana? Harus saksi fakta. Kalau orangnya satu, saksi orang satu nggak bisa. Nggak bisa karena knowledge testis, total testis. Jadi saksi satu nggak bisa. Nggak bisa. Iya dong. Tapi obrolan kita ini semakin menarik, Cak Bowo, ya. Iya, makanya sampai ini mengundang audiens untuk tanya ke kita nih, Cak Bowo. Itu. Nah, itu ada bagian dari host. Bagaimana? Iya. Kalau saya sih tenang saja ketika ada pertanyaan, saya jawab dengan sebaik-baiknya. Ini ada pertanyaan, Cak Bowo. Ya. Ya, dari Ibu siapa? Selamat malam, Pak Bowo. Malam. Selamat malam, Mas Yohanes. Ya. Saya Bu Marni dari Pondok Chandra. Bu Marni dari Pondok Chandra, bisa tanya seputar tema kita hari ini, juga bisa di luarnya. Kasus seperti apa yang bisa menjerat seseorang terkena undang-undang IT? Mohon jawaban dari Pak Bowo, pakar hukum. Ya, itu Cak Bowo. Kasus-kasus apa contohnya selain tadi Nuril itu? Kasus-kasus apa ya Bu ya tadi ya? Iya, kasus apa yang bisa menjerat supaya Ibu ini juga nggak terjerat. Nah, tadi kan waspada tentang jeratan, tentang jeratan undang-undang IT. Nah, kalau dengan tadi Bu Marni tadi ya menyatakan kasus bisa terjerat nggak? Hati-hati. Makanya ini menjadi jebakan Batman dan Superman. Selain kasus IT juga ada kasus lain. Ya, contohnya apa? Contohnya begini, melaporkan seseorang pada seseorang itu nggak melakukan. Tapi tetap kena penyemaran. Tapi pasalnya bukan pasal IT. Tapi pasalnya adalah tentang 310 sama 311 KUHP. Fitnah maupun penyemaran kan begitu KUHP. Tapi ketika orang nggak bersalah dituduh bersalah, tapi orang nggak berbuat, nah itulah kasus-kasus selain undang-undang khusus juga undang-undang tentang masalah KUHP. Ya. Demikian Bu Marni, itu bagus, cakep. Jadi pertanyaannya selain kasus IT juga kasus KUHP 310 sama 311. Gitu Mbak Marni, cakep itu. Cakep pertanyaan tuh Mbak Marni, Bu Marni ya. Jadi barangkali ada lagi. Ya, ada tambah lagi Bu Marni. Ya Bu Marni jadi itu ya. Sudah jelas Bu Marni? Tambah. Ada pertanyaan tambahan. Oh iya, tambahan? Ya. Sebelahnya ya. Sebelahnya Cak Bowo. Ya. Dari Ibu siapa, Bu? Bu Suryaningsih. Ya. Suryaningsih ya. Dari mana, Bu? Dari Kertajaya. Dari Kertajaya. Pertanyaannya apa, Bu? Selamat malam Pak Bowo. Malam Bu Suryaningsih. Selamat malam Mas Yones. Malam. Saya mau bertanya, bagaimana seorang laki-laki yang punya istri berselingkuh lalu diviralkan? Apakah menurut hukum diperbolehkan? Terima kasih. Ya, itu mohon jawabannya. Terima kasih ya Bu Suryaningsih. Jawaban yang berat. Ya. Jadi ada dua kasus ini kayaknya. Berat sekali. Perselingkuh. Jadi seorang yang punya istri, dia itu berselingkuh diviralkan. Jangan diviralkan. Kalau bisa laporkan 284 KUHP. Ya, KUHP. Tapi kalau diviralkan nanti kena kejebak juga. Masalah hubungannya kena Nuril. Jangan. Kalau memviralkan jangan. Nah, lebih baik kalau itu laporkan SOP-nya, laporkan di Krimsus. Nah, jadi kronologinya gini, begitu tahu si ininya sudah selingkuh, laporkan daripada kena. Jadi lapor dulu ketika ada apa-apa. Saya lebih lapor dulu. Maka tidak bisa ada kontralogos dia kan, tapi saya sudah cukup
Kenapa? Karena barang bukti sudah di tangan di penyidik. tangan, ya. Nah, penyidik akan memberikan lakban sehingga ini disimpan. Nah, sehingga kena. Tapi kalau didiamkan malah kena. Justru sebetulnya mau melaporkan kena lapor lah. Itu hati-hati ya, Pak Indonesia. Malah terbalik ya. Terbalik, lebih baik kesalahan seperti Nuril tadi. Kenapa kok gak melaporkan lebih dulu? Nah, setelah dilaporkan, yaitu diadukan dengan barang bukti, ada stempel dari penyidik jepret. Sudah itu dibawa ketika dilaporkan. Saya sudah lapor lah. Ya, aman dan seterusnya. Demikian bisa Indonesia. Itu. Ya. Jadi memang begitu ya, Cak Bowo? Iya. Kita orang yang awam hukum tidak tahu malah memviralkan. Sekarang orang tahu hukum. Ya. Jangan sampai memviralkan ya. Lebih baik laporkan aja di Krimsus, di Polda. Ya. Kalau Polres tidak ada, kalau di Polda ada. Oh iya. Dengan Krimsus. Kenapa? Kena cyber ini. Nah, kena cyber law itu ya. Hukum cybercrime itu di Polda itu banyak orangnya. Jadi sudah terlindungi. Ya. Terprotek. Gak akan berani. Nah, itu gak berani. Kenapa? Sudah di tangan penyidik. Barang buktinya kena penyidik. Ketika nanti di persidangan menjadi alat bukti, kan begitu. Ya itu tadi manfaatnya nonton hukum di mata. Hukum di mata Bowo. Ya. Bu Suryaningsih satu dari sekian yang nonton mendapatkan manfaat. Alhamdulillah, manfaat ini. Iya, karena betul. banyak selingkuh-selingkuh itu. Iya, gimana? Banyak yang selingkuh. Oh iya, makanya aja Bowo. Nah itu. Kenapa? Ya gimana? Kenapa itu? Kenapa? Ya, saya enggak. Karena Bu Risma bubar Doli. Oh, iya. Ya enggak? Iya. Coba ada Doli, enggak ada selingkuh, ya toh? Iya. Cep roto, ya toh? Iya enggak? Masuk akal. Masuk akal. Cak Bowo luar biasa. Luar biasa. Ada yang tanya lagi? Oh, enggak ada. Luar biasa yang ketawa, banyak yang ketawa nih. Oh, banyak ini. Terima kasih yang ketawa pemirsa ya. Yang di rumah, di mana-mana. Nah, lebih baik daripada searching ngantuk. Lihat aja nanti program Hukum di Mata Bowo. Hukum di Mata Bowo. Itu di mana? Di Surabaya TV. Nah, jangan salah ya. Ya. Apa? Betul. Hukum di Mata Bowo setiap Jumat sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9 di Surabaya TV. Ya, itu. Ya, terlepas dari masyarakat saya juga nambah pengetahuan di sini. Wah, bagaimana? Kalau ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan. Oh, gitu. Loh, ada tanya enggak? Kalau enggak tanya, nah, ini gimana? Ini udah pertanyaan sudah ada. Mungkin barangkali ada suatu hubungannya dengan saran apapun atau closing. Saya sampaikan pada hostnya. Gimana? Ya, tadi kan dari berbagai kasus yang sudah menjerat berdasarkan tema hari ini, waspada terjerat Undang-Undang ITE. Nah, Cak Bowo selaku pakar hukum bisa memberikan kita saran gimana supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Nah, oleh karena jawaban saya nggak langsung cepat, tapi jawaban saya adalah pelan-pelan. Pemirsa, ya jangan lupa ya, kita ketemu lagi program Hukum di Mata Bowo di Surabaya TV. Yaitu hati-hati, terjerat Undang-Undang IT. Waspada, dikarenakan Undang-Undang IT ini sebetulnya undang-undang yang kelihatannya sepele, tapi berat bagi ancaman hukuman. Ada persoalan, tadi saya sampaikan, mendistribusikan tanpa hak atau memviralkan sebagainya atau mengirimkan, maka kena ancaman. Ketika ada hubungannya dengan fitnah, ada uang penyemaran, kena 4 tahun penjara sesuai dengan pasal 27. Apalagi nanti kalau ada asusila tentang asusilakan perjudian, hate speech-nya atau ujar kebencian, nanti kena 6 tahun. Hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah merupakan bagian ketika ada sesuatu yang berhubungan. Kalau kita bicara masa yang terbanyak adalah hal-hal sifatnya adalah Undang-Undang IT. Berbahaya sekali. Ketika nanti ada suatu jawaban, pertanyaan, atau hal-hal sifatnya menghasut, ada sifatnya untuk mempropagasikan dan sebagainya, atau mendiskusikan dan sebagainya. Nah, yang penting jangan latah. Jangan latah. Latah ini Undang-Undang IT. Gampang. Tek. Tek. Ngontrol jari ya. Ngontrol jari. Terus lari. Tret. Nah, jangan. Ya, meskipun sudah dihapus ada yang difoto, kena jadi alat bukti. Apalagi kita bicara porno itu. Aduh. Ya, porno ditaruh mana-mana jangan. Nanti kena ada hubungannya Undang-Undang IT tentang asusila. Asusila. Ya toh.
blue film dan sebagainya jangan. Lebih baik disimpan sendiri di kamar ya, atau tidak sendiri. Iya. Oh, iya. Sering nggak? Jangan presenternya dia blue film. Enggak. Nanti hati-hati. Banyak polisi yang ngintip. Jangan pakai blue film. Tapi kalau itu hanyalah untuk terapi tentang kesehatan nggak apa-apa. Asalkan dapat resep dari dokter. Untuk terapi. Nggak apa-apa. Dan bukan video orang lain diviralkan. Dan bukan video orang lain kan? Bukan video orang lain. Iya, dan diviralkan malah kena nanti. Kena. Nah, iya. Lihat film Blue. Bukan terapi malah penjara. Apa? Bukan diterapi malah penjara. Penjara, tapi kalau untuk di sini tidak apa-apa. Tapi kalau nantinya diviralkan kemana-mana kena. Jangan lupa. Kena pasal 27. 27. Asusila. Ancamannya 6 tahun. Jangan. Lebih baik pakai sendiri. Hati-hati. Ini adalah pengetahuan ya. Jangan main-main itu ya. Kita tutup seperti itu. Apalagi sekarang ini rawan. Orang serang lapor, orang serang jebak, orang seperti itu. Jadi menurut pandangan saya hati-hatilah. Ketika melihat sesuatu yang berhubungan dengan penyemaran, fitnah, ujaran kebencian, apalagi mendekati, saya sampaikan tadi, kami refresh kembali bahwa sekarang ini rawan sekali ketika pilpres ikut-ikutan, lata-lataan, terhadap nggak ngerti tentang aturan undang-undang. Jangan lakukan. Lebih baik kayak ikut campur. Kecuali kalau jahat politik tidak ada masalah urusannya. Tapi kalau nggak politik jangan seperti itu ya. Kita lebih baik melihat saja. Ya toh, itu berbahaya. Nanti kembali lagi jangan lata. Kalau lata nanti lawan ini malah soro. Ya toh, pimpinan biarlah jadi pemimpin. Kita hanya sebagai masyarakat yang seperti awam ini adalah melihat saja ya. Ingat itu ya. Hukum di mata bawah. Hati-hati ketika undang-undang IT itu sudah merupakan bagian hal yang nyata maka kena penjara. Undang-undang 19 2016. Hati-hati. Pasal 27 28 ini yang paling rawan, paling terjadi pada masyarakat di sekitar kita. Terakhir aja, Bo, kalau untuk bersosial media kan sekarang tahun politik panas ini. Panas. Muncul ujaran kebencian, saling serang menyerang itu jangan. Nah, itu jangan lata. Jangan. Lebih baik jadi orang nggak usah seperti itu. Biarlah yang politik berpolitik. Kalau enggak silakan dia maca. Daripada kita panas-panas akhirnya apa? Akhirnya nantinya menjadi apa? Menjadi kena persoalan-persoalan elektronika. Salah. Tapi yang ayat 2 ini berbahaya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suka agama, ras dan kontra golongan maupun sara. Ini berbahaya. Itu memang sensitif ya. Sensitif. Ancamannya berapa? Sesuai dengan ancamannya ini ketika melihat ancamannya dari undang-undang khususnya ketentuan pidananya 45 sama 46. Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 28 ya kena ancamannya dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan atau denda paling banyak 1 miliar. 1 miliar. Tapi di pasal 28 tadi di unsur pertamanya dengan sengaja. Iya. Betul ya, Cak Boy? Ya, nah, kalau misalnya ini HP-nya orang lain yang menyebarkan tapi lewat HP-nya gimana, Cak Boy? Yang dengan sengaja menyebarkan sumbernya. Yang kena sumbernya. Oh, yang kena sumbernya. Iya. Orang yang menyebarkan enggak kena? Ya, kalau menyebarkan ya itu kita lagi pada pasal 28 tadi. Coba kita lihat dari pasal 28. Kita bolak-balik biar lecet ya ini ya, undang-undangnya ya. Nah, setiap orang dengan sengaja tanpa menyebarkan informasi, nah, dari sumber menyebarkan thread yang digunakan untuk menimbulkan dari sumber sebarkan. Yang menyebarkan dari satu ke yang lain. Nah, sumbernya ini kan dia tidak merasa menyebarkan. Oh, tapi sumbernya ada orang lain yang menyebarkan lewat dari sumbernya ini. Nah, sumbernya handphone siapa itu? Ya, misalnya dari saya, handphonenya dari saya. Ya, terus yang ada orang lain yang menyebarkan tanpa sepengetahuan saya. Nah, itu kan tidak memenuhi unsur sengaja. Oh, kok pintu samain? Iya, tapi ini punya siapa? Punya saya. Ya, terus kenapa handphonenya Ya bisa aja kan disengi. Oh, Gimana namanya handphone itu jangan. Kalau kasusnya gitu gimana, Kasusnya ini yang berbahaya, apakah benar disebarkan enggak kan? Nah, oleh karena itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali ya. Tapi janganlah handphone jangan taruh di mana-mana ya toh. Nanti infonya dia orang, nanti tahu ya. Terus diisi dengan porno ya, Pak. Jangan. Oleh karena itu harus dibuktikan lebih dulu ya. Oke. Ya, terima kasih Cak Bowo sudah memberikan banyak manfaat. Handphone jangan di mana-mana. Kalau handphone hilang, laporan kehilangan di polisi. Jangan sampai nanti kena salah jebakan. gunakan, kita yang kena. Nah, kita apa? Namanya jebakan apa?
Batman, Superman, Robin. Oh gitu ya. Luar biasa. Ya, tepuk tangannya sekali lagi dong. Terima kasih Cak Bowo sudah menemani kita. Iya, tapi harus. Jangan lupa. Jangan lupa. Hari Jumat. Jangan lupa. Jam tetap saksikan 8 sampai 9 malam. Jam 8 Lihat sampai jam 9 malam. program hukum di mata Bowo. Sampai ketemu minggu depan berarti Cak Bowo ya. Terima kasih Cak Bowo. Ya. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami selama 1 jam ini. Semoga dengan dialog kita hari ini mendapatkan banyak manfaat untuk pemirsa di rumah. Terlebih untuk waspada terhadap undang-undang ITE, jerat undang-undang ITE. Lebih waspada lagi dan bijak menggunakan informasi yang kita punya. Sampai ketemu minggu depan, tetap di Hukum di Mata Bowo. Iya. Sampai ketemu minggu depan.